Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah mampir ke video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Daulah Safawiyah, salah satu kerajaan terkuat di wilayah Persia di masa pertengahan yang berdiri kurang lebih dari abad ke-16 sampai abad ke-18, yang memiliki banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah yang masih berdiri kokoh dan menjadi warisan penting bagi peradaban umat manusia sampai hari ini. Selamat menonton. Dan kata kedua adalah ism. Wahadal ism tukhalifur rajul fi khamsati asya. Ya Nabi. Oke, teman-teman sekalian, ini kayaknya mic-nya baru aktif ya. Ya, ini sejarah berdirinya Daulah Safawiyah. Kita akan bicarakan sejarah berdirinya, kemudian bagaimanakah strategi pemerintahannya, kemudian seperti apa masa kejayaannya, dan sebagaimana proses runtuhnya. Oke teman-teman, langsung saja ya. Jadi kerajaan Daulah Safawiyah ini tadinya adalah sebuah gerakan tarekat keagamaan yang berkembang di wilayah Persia dan juga di sekitar Turki, sampai kemudian berkembang menjadi sebuah gerakan politik di tangan pemimpinnya, namanya adalah Junaid. Nah, Junaid ini kemudian memerangi beberapa wilayah dan menjadi rival dari penguasa setempat yang saat itu dikuasai wilayahnya oleh Akara Koyunlu, yang kemudian Junaid ini akhirnya tewas terbunuh, nanti digantikan oleh anaknya Haidar, yang nanti Haidar ini menikah dengan cucunya Uzun Hasan. Nah, Uzun Hasan ini penguasa Persia saat itu, maka kemudian nanti melahirkan anak namanya adalah Ali ya. Nah, nanti Ali ini dia menggantikan bapaknya Haidar memimpin tarekat tersebut yang kemudian sudah berkembang menjadi gerakan militer ya, yang nanti kemudian Ali ini dia terbunuh oleh keturunannya Aka Koyunlu, yaitu namanya Rustam ya, terbunuh. Nah, nanti singkat cerita Ali ini digantikan oleh saudaranya yang bernama Ismail. Nah, Ismail ini tadinya masih kecil ya. Nah, Ismail inilah yang menjadi pendiri dari Daulah Safawiyah yang bertahan dari abad ke-16 sampai ke-18 yang menguasai hampir semua wilayah Iran saat ini ya. Kemudian nanti sejak saat itu dia menjadi penguasa ya, meskipun usianya 7 tahun ya, tapi saat itu masih kecil-kecilan ya kerajaannya. Kemudian dalam kurun waktu 5 tahun Ismail beserta pasukannya bermarkas di Gilan, menyusun pasukan dan kekuatan. Pasukan yang dipersiapkan itu diberi nama Kizilbash atau Baret Merah. Nah, pada tahun 1501 pasukan Kizilbash di bawah pimpinan Ismail menyerang dan mengalahkan Aka Koyunlu di Syahrur dekat Nahshifan. Kizilbash ini terus berusaha memasuki dan menaklukkan Tibris, ini kota penting di Iran, akhirnya berhasil dan mendudukinya. Di kota Tibris inilah Ismail memproklamirkan dirinya sebagai khalifah pertama Daulah Safawiyah. Nah, ini penting sekali masalah peta ya. Ini saya kasih lihat juga petanya, karena kalau nggak lihat peta kurang greget. Karena sejarah itu terdiri dari 4 unsur ya. Pertama itu insan, tokoh, kedua itu zaman, waktu, ketiga itu makan atau tempat. Maka tempat ini adalah panggung sejarah. Kita harus tahu, kita tulis saja ya. Safavid Empire. Nah, ini kan ada gambarnya. Sorry. Saya mau cari petanya ya, map. Oke, ini dia peta-peta kerajaan Daulah Safawiyah. Nah, ini di sini kita bisa lihat yang salah satunya itu adalah ini sepertinya udah saya download ya. Oke, jadi kita di sini bisa lihat di mana sih lokasi Isfahan, Tibris. Nah, ini Tibris di sini ya. Jadi dimulai dari wilayah sebelah barat berarti ya, wilayahnya Persia. Kemudian dia menyebar menjadi semakin kuat. Nah, disitulah kemudian Ismail beserta pengikutnya nanti mulai menumbuhkan benih-benih kerajaan dinasti Daulah Safawiyah. Kemudian ambisi politik Ismail mendorongnya untuk terus mengembangkan wilayah kekuasaan ke daerah-daerah lain seperti Turki Utsmani. Ismail berusaha mengekspansi wilayah Daulah Utsmaniyah tahun 1514
Tapi dalam usaha pertama ini Ismail I mengalami kekalahan. Justru Turki Utsmani dipimpin oleh Sultan Salim dapat menduduki Tabriz. Ya, wilayah Daulah Safawi dikuasai oleh Turki Utsmani ya. Sampai Tabriz itu sangat masuk ke dalam ya. Daulah Safawi terselamatkan dengan pulangnya Sultan Utsmani ke Turki karena konflik dalam negeri antara kalangan militer. Nah, jadi Daulah Safawiyah dan juga Turki Utsmani ini sering mengalami konflik militer ya. Karena memang kalau Anda lihat ini mereka lokasinya tetanggaan ya. Tetangga sering konflik ya. Nah, ini Turki di sini. Mereka di sini. Jadi sering clash. Jadi selama sejarahnya Daulah Safawiyah ada 3 perang besar ya di masanya Tahmas, kemudian di masa Ismail II dan di masa Muhammad Khudabanda. Nah, kemudian bagaimanakah strategi pemerintahan Daulah Safawiyah? Jadi mereka itu pertama yang paling terkenal itu masa kepemimpinannya Abbas I. Jadi ini adalah masa keemasannya Daulah Safawiyah. Nah, di masa Abbas I ini mengalami kemajuan besar-besaran, diantaranya dengan menghilangkan dominasi Kizilbash dengan cara membentuk pasukan baru yang terdiri dari budak-budak yang berasal dari tawanan perang. Ya, mungkin mereka terinspirasi pasukannya Turki Utsmani Inkaisari ya. Kedua, menganjurkan perjanjian damai dengan Daulah Utsmaniyah. Di samping itu, Abbas I berjanji untuk tidak menghina 3 khalifah pertama dalam Islam, yaitu Abu Bakar, Umar, dan juga Utsman. Jadi memang Daulah Safawiyah ini perlu kita ketahui adalah kerajaan Syiah ya. Di mereka akidahnya Syiah. Memang orang-orang wilayah Persia mayoritas Syiah. Ya, kenapa? Karena mereka simpati dengan Sayyidina Ali karena Sayyidina Ali menikahkan putranya yaitu Sayyidina Hussein dengan keturunan Raja Persia Yazdijrid yang kemudian melahirkan tokoh imam Syiah besar namanya adalah Imam Zainal Abidin ya. Maka mereka sangat simpati kepada keluarga Ali bin Abi Thalib karena masih ada hubungan keluarga dengan kerajaan Persia. Nah, masa kekuasaan Abbas I merupakan puncak kejayaan dan berhasil mengatasi semua gejolak politik yang kemudian juga peradaban Daulah Safawiyah menjadi peradaban yang sangat kuat, ada gedung-gedung megah, dunia keilmuan juga berkembang sangat pesat. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa urutan kepemimpinan di Daulah Safawiyah. Jadi Daulah Safawiyah tadinya adalah gerakan tarekat atau gerakan keagamaan, tidak dipimpin oleh sultan atau raja tapi dipimpin oleh imam istilahnya ya, atau ketua tarekatnya. Nah, pertama namanya Syekh Safiuddin ya, kemudian dilanjutkan Sadruddin Musa, Khawaji ya, Khawaji Ali. Nah, ini dari 1334 tapi belum ada kerajaannya, masih berbentuk tarekat keagamaan ya. Kemudian baru menjadi kerajaan di masanya Ismail I. Nah, ini 1501 sampai 1524. Nah, 1501 itu Turki sudah masuk masa kejayaannya. Nah, dilanjutkan nanti oleh Tahmas, Ismail II, Muhammad Khudabanda, Abbas I. Nah, Abbas I inilah masa keemasan Daulah Safawiyah. Nanti setelahnya ke bawah-bawahnya itu sudah mulai masuk masa lemah, makin lemah dan nantinya kalah oleh Daulah Asfariyah. Nah, kemajuan di masa Daulah Safawi antara lain di bidang ekonomi pada masa itu bermula dengan penguasaan atas Kepulauan Hormuz dan Pelabuhan Gumrun yang diubah menjadi Bandar Abbas. Dengan demikian Safawiyah menguasai jalur perdagangan barat dan timur. Nah, Pulau Hormuz atau Selat Hormuz ya, itu setahu saya di wilayah-wilayah sini ya. Nah, ini penting sekali karena dari sini dia bisa jalan ke Asia ya, jadi dia bisa mengontrol perdagangan ke Asia dan itu adalah sumber kekayaan terbesar saat itu. Jadi barang siapa menguasai perdagangan dengan Asia, maka dia akan menjadi negara makmur. Maka Iran saat itu sangat makmur ya. Di sekitar perdagangan, Safawi juga mengalami kemajuan dalam bidang pertanian, terutama dari hasil pertanian di daerah Bulan Sabit yang sangat subur. Jadi di sana ada sebuah wilayah yang disebut dengan Bulan Sabit subur. Nah, di situ hasil pertaniannya sangat luar biasa. Nah, di bidang ilmu pengetahuan ada beberapa tokoh-tokoh ulama besar ya, dan sampai saat ini memang Iran ini menjadi negara yang teknologinya cukup maju. Bahkan sejak masa Daulah Abbasiyah juga ulama-ulama muslim baik itu di bidang matematika ya, filsafat, bahkan sampai sastra itu kebanyakan mereka orang-orang Persia. Jadi orang Persia ini memang terkenal mereka cerdas-cerdas dan suka mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, di sini di masa Daulah Safawiyah ada beberapa tokoh yang terkenal, pertama Bahauddin Syirazi, kemudian ada Sadruddin Syirazi, filosof, kemudian Muhammad Bakir bin Muhammad Damat, ahli filosofi, sejarah, teolog, dan pernah mengadakan observasi kehidupan lebah. Kemudian fikih antara lain ada Baharuddin Al-Amili, selain itu pakar agama juga beliau, dan menguasai beberapa cabang ilmu. Kemudian di bidang fisik dan seni,
Nah, di masa Daulah Safawi ini kesenian juga berkembang cukup pesat. Ada juga bangunan-bangunan megah, fasilitas-fasilitas umum. Bahkan di kota Isfahan ini menjadi sangat indah. Kenapa? Karena banyak sekali taman-taman wisata terbuka. Kemudian di Isfahan terdapat 162 masjid, 48 akademi, 1.802 penginapan dan 273 pemandian umum. Nah, jadi di kota Isfahan ini menjadi salah satu kota terindah di dunia sampai hari ini berkat salah satunya kecerdasan ya, kejeniusan orang-orang Daulah Safawiyah. Salah satunya adalah Abbas I ya, raja di masa keemasannya Daulah Safawiyah. Dalam bidang seni arsitektur bangunan-bangunannya seperti yang terlihat di Masjid Shah, Masjid Syekh Lutfullah, unsur-unsur seni lainnya juga terlihat pada hasil kerajinan tangan, keramik, pernadani, karpet, pakaian. Dan Daulah Safawiyah telah memberikan kontribusi mengisi peradaban Islam melalui kemajuan-kemajuan dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, dan peninggalan seni yang tinggi. Ya, nanti akan saya kasih beberapa foto-foto ya di bagian akhir, foto-foto seperti apa sih peradaban Persia di masa Islam yang sangat menakjubkan ya, sampai hari ini masih dikagumi oleh orang-orang di seluruh dunia. Setelah mangkatnya Khalifah Abbas, maka Daulah Safawiyah betul-betul diperintah oleh 6 khalifah, yaitu Safi Mirza, kemudian Sulaiman, Abbas II, Sulaiman, Husain, Tahmas, dan Abbas III. Nah, sampai 1736. Nah, pada masa kepemimpinan kondisi tersebut, Daulah Safawiyah tidak menunjukkan kemajuan dan perkembangan, tapi justru kemunduran. Sampai kemudian nanti pertama di masa Safi Mirza, karena dia seorang pemimpin yang lemah dan kejam, ya, maka tidak berkembang. Kemudian satu persatu wilayah Daulah Safawiyah lepas ke penguasa daulah lain. Kota Kandahar diduduki Daulah Mughal, orang India ya, di India mereka. Ketika itu diperintah oleh Sultan Shah Jahan yang membangun Taj Mahal ya. Sementara Baghdad direbut oleh Daulah Utsmani. Abbas II suka minum minuman keras sehingga dia jatuh sakit dan meninggal. Kemudian Sulaiman juga seorang pemabuk, orang yang kejam. Jadi rakyat tidak suka ya. Pemberontakan terjadi pertama kali tahun 1709 oleh bangsa Afgan dipimpin Mir Faiz. Berhasil merebut kota Kandahar. Pemberontakan Faiz digantikan oleh Mir Mahmud dan berhasil mempersatukan pasukan dengan pasukan Ardabil sehingga dia mampu merebut negeri-negeri Afgan dari kuasa Safawi. Karena desakan dan ancaman Mir Mahmud, Shah Hussein akhirnya mengakui kekuasaan Mir Mahmud dan mengangkatnya menjadi gubernur di Kandahar dengan gelar Hussein Quli Khan, budak Hussein. Dengan pengakuan ini Mir Mahmud makin leluasa bergerak sehingga tahun 1721 ia merebut Kirman dan tak lama kemudian menyerang Isfahan dan memaksa Syekh Hussein menyerah tanpa syarat. Pada tahun 12 Oktober 1722, Shah Hussein menyerah dan 25 Oktober Mir Mahmud memasuki kota Isfahan dengan penuh kemenangan. Jadi kalau kita lihat ini khalifah atau sultan terakhirnya namanya ini di sini Hussein ya, tapi nanti dia menang lagi ya. Ada Tahmas II dan Abbas. Walaupun di masa Hussein sudah lemah sekali. Nah, kemudian nanti setelah itu putra Hussein yaitu Tahmas II mendapat dukungan penuh dari suku Khazar dari Rusia memproklamirkan dirinya sebagai penguasa yang sah dan berkuasa atas Persia dengan pusat kekuasaan di Astarabad tahun 1726. Tahmas II bekerja sama dengan Nadir Khan dari suku Afsar, ya bukan Asfar tadi saya salah sebut ya, Afsar. Nah, Afsar inilah nanti yang menjadi daulah baru yang menggantikan Daulah Safawiyah. Nah, ini didirikan oleh Nadir Khan ya. Dan mengusir bangsa Afgan menduduki Isfahan. Pengganti Mir Mahmud Ashraf yang berkuasa di Isfahan dikalahkan oleh pasukan Nadir Khan tahun 1729. Ashraf sendiri terbunuh dalam peperangan itu. Dengan demikian Daulah Safawiyah kembali berkuasa, namun pada bulan Agustus 1732 Tahmas II dipecat oleh Nadir Khan dan digantikan oleh Abbas III. Jadi saat itu negara sudah dikontrol oleh Nadir Khan yang masih sangat kecil. Abbas III-nya kemudian tahun 1736 Nadir Khan mendaulat dirinya sebagai penguasa. Maka berakhirlah kekuasaan Daulah Safawiyah. Maka digantikan oleh daulah namanya Afsariyah. Nah, Daulah Afsariyah ini nanti bertahan tidak terlalu lama. Kemudian nanti digantikan oleh Khazar. Ya, Khazar Iran itu orang-orang yang banyak dari Rusia tadi ya. Nah, Khazar Iran inilah nanti berhasil mempertahankan wilayah Iran sampai masa modern ya, sampai abad ke-20, 21. Nanti di abad 20 dia berubah menjadi republik. Nah, apa saja ke sumber-sumber masalahnya sampai mereka menjadi runtuh ya, pecah dan kalah ya. Pertama adalah konflik berkepanjangan dengan
Daulah Utsmaniyah, karena perbedaan mazhab ya. Kalau orang Turki itu mereka Sunni, kalau orang Daulah Safawiyah itu mereka Syiah, dan memang daerahnya itu berbatasan secara darat, maka mau tidak mau terjadi konflik, sering terjadi konflik. Kemudian juga menurunnya moral ya, akhlak dari para penguasa, kemudian pasukan gulam ya yang dibentuk di masa Abbas tidak mampu bersaing dan tidak memiliki daya juang ya, masih kalah dengan Kizilbash baret merahnya. Kemudian sering terjadi konflik intern antar keluarga istana ya. Jadi kalau saya lihat memang sejak masanya ya, setelah Mirza, dari tadi ya Mirza ya, dari masanya Mirza itu sudah mulai lemah-lemah, kemudian masuk ke masanya Husain itu sudah sangat lemah, akhirnya mudah dikendalikan oleh pihak lain ya. Jadi intinya kita harus memiliki sifat amanah, memiliki semangat ukhuwah kebangsaan, dan juga kita harus bisa menyikapi perbedaan ya, dan memiliki keinginan untuk selalu berpikir menghasilkan cara-cara yang lebih kreatif. Nah, Isfahan surga dunia dari Persia ya. Isfahan ini terletak di bagian tengah, disebut juga Nisjihan atau separuhnya dunia. Maksudnya siapa yang berkunjung ke Isfahan berarti bisa merasakan setengah keindahan dunia. Nah, seperti apakah keindahannya? Nah, salah satunya ada jembatan yang melintasi sungai, jembatan 33 pintu ya. Kemudian banyak sekali masjid-masjid bagus ya, kemudian juga istana, kemudian Masjid Jumat, gedung Chaharbagh. Gedung ini peninggalan Sultan Husain pada zaman Daulah Safawiyah sekitar tahun 1706. Bangunan ini dikenal sebagai kawah canda di muka bagi orang yang belajar ilmu agama. Oke, seperti apakah keindahan Daulah Safawiyah, keindahan peradaban Persia di masa Daulah Safawiyah? Ya, ini kita akan lihat di sini. Dan memang indah sekali ya, sampai sekarang masih dikunjungi oleh banyak orang dari berbagai belahan dunia. Dan saya pernah baca bukunya Lonely Planet. Nah, di sini dia ini keliling dunia dan dia mengatakan bahwa memang Isfahan itu salah satu kota terindah yang pernah dia lihat. Nah, ini ada di, kalau ini Teheran ini ya. Nah, pertama Teheran ada Golestan, Istana Golestan. Nah, ini Anda bisa lihat arsitekturnya sangat luar biasa indahnya. Ya, inilah peradaban, sisa-sisa ya peninggalan peradaban Islam di wilayah Persia, di wilayah Iran sampai hari ini. Nah, kemudian Isfahan, ini Grand Mosque, Masjid Agung Isfahan yang didirikan di masa Daulah Safawiyah. Anda bisa lihat ukirannya ya, warnanya, dan ini dibangun di masa pertengahan. Ya, sudah sangat tua, tapi keindahannya masih luar biasa. Kemudian Masjid Shah, nah ini masa Safawiyah juga ya. Nah, Anda bisa lihat ini Masjid Shah ini luar biasa, demikian bagusnya. Kemudian Syekh Lutfullah Masjid ya, Masjid Syekh Lutfullah ya, ini dia ya, luar biasa. Bazar Isfahan, ini pasar Isfahan. Nah, ini pasar kuno di masa Daulah Safawiyah ya, Anda bisa lihat. Nah, salah satu yang terbesar di Timur Tengah pada masanya ya. Ya, bangunannya masih kokoh berdiri. Ali Kapu, ini adalah istananya Daulah Safawiyah. Nah, ini kita bisa lihat arsitekturnya, ukirannya. Kemudian ya, ini dia yang disebut tadi jembatan ya, jembatan Auloferdi Khan, memiliki banyak pintu, 33 pintu. Nah, ini luar biasa. Ini dia jembatannya ya. Nah, ini Anda bisa lihat jembatan 33 pintu, luar biasa. Ini dibangun di masa pertengahan ya, di masa Daulah Safawiyah. Kemudian Chehel Soton, sebuah istana dibangun oleh Syekh Abbas II. Nah, ini dia. Wow. Ya, mudah-mudahan kita bisa ke sana ya. Nah, kemudian ada Kasan, ini kota lain ya. Ini rumahnya Abbas. Nah, rumahnya Sultan Abbas tuh, itu ada air mancurnya di tengahnya. Wah, ini istana ya, istananya Abbas, istananya Raja Daulah Safawiyah yang ada di kota Kasan. Wah, ya kita bisa lihat sedemikian detailnya ya, arsitekturnya sedemikian rinci, ukiran-ukirannya. Bujardi House, ini juga rumah di masa dinasti Khazar. Nah, ini sudah lewat ya. Dinasti Khazar nanti yang menggantikan dinasti
Arsafiyah ya. Tadi apa namanya? Ashrafiyah ya. Ya, dinasti yang menggantikannya namanya, yang didirikan oleh Nadir Khan tadi ya, namanya Arsafiyah. Bener gak ya? Afshar ya, Afshar. Afshariyah itu yang nanti menggantikan Daulah Safawiyah. Kemudian nanti dia kalah lagi sama Khazar Iran. Itulah yang nanti berubah menjadi Iran di masa modern di abad ke-20. Oke teman-teman, terima kasih sudah mampir. Jangan lupa klik subscribe bagi yang belum ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.